dengan RHL dengan sosiopreneur kurang lebih seperti ya. Saya juga nggak ngerti terus terang ada sosiopreneur itu apa. Saya cari-cari di Google tapi karena mudah kan juga baik daripada saya bingung sendiri mungkin bingung bareng-bareng. Nah, ini ada pakatnya. Lalu waktu kami persilakan 1 jam ya Pak Agus nih. Kalau itu kan jadi Mas Peter mau 1 jam mungkin dibagi menjadi 40 menit lah sekitar 40 menit atau malah kurang juga boleh. Nanti setelah itu baru diskusi atau ya ngobrol-ngobrol lah. Monggo Pak Mas Peter, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya izin berdiri ya. Karena kalau nggak kelihatan nggak bisa ngontak. Sama dengan saya nggak bisa ngontak. Jadi Mas Junet, saya tidak berani kemarin ngobrol sama Aziz, saya bilang saya nggak berani kalau harus menyampaikan evaluasi karena saya bukan pelaku. Saya bukan pelaku rehabilitasi. Kalau bukan pelaku mau evaluasi itu kok rasanya nggak punya adab gitu ya. Jadi saya mungkin sekedar sharing dari pengalaman sekian tahun saya mendampingi masyarakat juga di Papua, dan di Belitung, dan di beberapa tempat yang lain. Sama sebenarnya sosial eksperimen juga, eksperimen saya, coba-coba iseng-iseng. Jadi ini saya kasih nama speed, ketepatan. Jadi dari socio-preneur or economic and environmental development. Jadi ya bayangan saya sih sebenarnya kalau di Indonesia ya saya mau tanya sama Pak Aziz nggak enak. Saya cari Google, saya googling lahan kritis di Indonesia itu data terakhir yang saya dapatkan baik dari BPS maupun dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu adalah data terakhir tahun 2018 kalau nggak salah. Kelihatannya ya. Mudah-mudahan kalau Mas sudah ada data terbaru itu ya saya dikasih tahu. Kira-kira sekitar 14 juta hektar lahan kritis. Kemudian saya cari lagi, ya, sekitar 14 juta hektar. Kalau sekarang mungkin sudah berkurang, ya paling berkurangnya berapa? Kemudian saya cari lagi anggaran untuk rehabilitasi itu tahun 2022 itu sekitar 1,3 triliun. Kemudian target rehabilitasinya sendiri sekitar 230.000 hektar per tahun. Nah, saya mikirnya, tidak sampai segitu. Tahun ini tidak sampai segitu. Taruhlah sudah nggak apa-apa 230. Saya sempat mikir, kalau lahan kritis 14 juta hektar, saya tulis sekaligus tidak ada penambahan lahan kritis. Dan setiap tahun kita menanam 230.000 hektar, itu kira-kira baru rampung sekitar 65 sampai 70 tahun yang akan datang. Itu kalau tidak ada penambahan kritis dari strategi atau lain yang tertentu. Bisa next mas. Nah, kemudian saya iseng-iseng juga. Lahan kritis kira-kira segitu, kemudian target rehabilitasinya 230 itu pun kalau hidup semua gitu. Kemudian saya iseng lagi nyari anggaran. Ya, kalau 1,3 triliun dibagi 230 X, mungkin 230.000, itu kira-kira unit cost-nya adalah sekitar 5 jutaan sekian hektar. Meskipun saya cari ada rayon 1 itu 11 juta sekian, sampai rayon 4 itu 14 juta sekian. Nah, kalau kemudian jumlah tanaman misalkan per hektar itu sekitar 400 batang, itu kira-kira unit cost per tanaman itu hanya Rp14.000 per batang. Nah, saya sempat tanya sama teman-teman yang melakukan rehabilitasi di sekitar Jogja, kemarin nanam apa? Kemudian dia bilang,
Saya nanam ada durian, ada alpukat, untuk buah-buah yang macam ya durian, alpukat, ada pete, ada nangka. Terus itu semuanya sambungan. Ya kalau petenya generasi dari biji. Terus nangkanya juga dari biji. Terus alpukat barusan sambung mas katanya. Jadi sambungan baru karena harganya murah, cuma unit stoknya 7.000 kalau nggak salah. Kemudian saya bilang, itu kira-kira kalau pete ditanam saat ini dari biji, itu berbuahnya kapan? Tahun. Ya mungkin 8 tahun sampai 10 tahun. Nah, kemudian saya berpikir, apa namanya? Haruskah kemudian kita menunggu sampai 65 tahun kalau nggak ada penambahan kritis baru selesai? Nah, coba next, Mas. Nah, karena ini ya Bapak Ibu ya, saya dari pengalaman, ya saya di kampus ya, tapi juga pendampingan masyarakat juga banyak. Jadi kalau di Jawa itu kan, kalau kita ngomong konflik gitu, sebenarnya bukan masalah konflik lahannya. Oke, ada tenurial konflik, tetapi konflik utama, misalkan mau melakukan sesuatu, itu biasanya adalah ini apa yang saya peroleh dengan saya menanam. Kalau saya harus menunggu 8 tahun, 10 tahun, ya saya sebagai petani, saya nggak akan pernah melakukan replikasi. Ngapain aku belum tahu hasilnya. Jadi masyarakat kita itu kalau menurut saya pengamatan saya, dia seeing is believing. Yang melihat baru dia percaya. Mau kita sampai berbusa-busa seperti apa? Kalau dia nggak melihat, Pak mau dibantu bibit, pasti dia bilang mau. Siapa orang yang mau dikasih bibit? Hidup apa enggak? Nggak tahu. Ya, karena memang dia memikirkan lahan ini, kalau di Jawa misalkan lahan saya ini sudah sempit, bagaimana caranya saya optimalisasi untuk jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Next. Ya, nomor 6 aja langsung ke Bapak Ibu. Next, nggak apa-apa. Nah, ini ada Pak Edi nggak ini? Pak Edi Bantara ada nggak? Oh, enggak, tadi saya telepon katanya saya balik hotel sebentar gitu. Ini seringkali saya diskusikan sama Pak Edi. Mas, ini versus atau integrated ya? Apa yang harus kita bangun dulu? Apakah kemudian kita memikirkan ekonomi masyarakat, kemudian dampak lingkungannya itu akan ikut, atau kemudian kita pikirkan dulu tutupan lahannya dulu. Yang penting tutupan lahan, ya ekonominya gampang. Nah, kemarin saya juga barusan uji mahasiswa. Ada pertanyaan, ini di hutan rakyat kontribusi dari kayu itu cuma sekian persen. Hutan rakyat Gunung Kidul. Kemudian yang dari hasil hutan kayu seperti buah dan sebagainya itu sekian persen, lebih tinggi daripada kayunya. Nah, salah satu dosen penguji dia mengatakan, loh kok bisa? Di hutan rakyat kok kontribusi kayunya kok rendah? Dan saya bilang, loh saya justru senang kalau kontribusi kayunya rendah. Artinya mereka nggak nebang. Mereka panen buahnya kan, panen madunya dan lain sebagainya. Oh gitu ya, ya gitu. Jadi kan nggak perlu kita menanam lagi. Jadi kalau kemarin saya katakan, bereskan dulu masalah ekonominya. Impact-nya itu pasti akan ngikutin.
Next. Langsung diantar aja nggak apa-apa. Saya yang saya terapkan selalu pendekatan praktis ya, effort yang praktis, jadi yang pragmatis, inovatif, tapi juga sistemik. Ya. Jadi program rehabilitasi kalau berdasarkan pengalaman saya nggak ngerti kalau bapak-bapak sekalian, bapak ibu sekalian pasti lebih panjang pengalamannya, sependek pengalaman saya. Itu yang bertahan dan berkembang, itu yang memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kalau nggak memberikan dampak, bodoh alam soal. Ya. Next. Nah, dulu saya zaman siapa ya? Saya pernah dulu Pak Soto Sudarisman, ada yang saya masih ingat ya, almarhum ya. Saya pada saat saya mahasiswa itu pernah dulu disuruh membuat land mapping unit ya sama beliau. Saya digogok-gogokkan sama beliau. Nah, apa namanya? Dan saya rasa saat ini pun masih ada. Itu masih tetap dilakukan Bapak Ibu sekalian ya, LMU ya. Nah, kalau di kampus kami menyebutnya pendekatan CASM. Jadi yang pertama adalah land capability, analisis untuk kapabilitas lahan, kemudian availability, ketersediaan lahan, suitability, kemudian manageability. Baru kemudian aksi pelaksanaan regulasi, kemudian kita lihat apakah nanti ada replikasi mandiri yang dilakukan oleh masyarakat atau tidak. Kalau tidak ada replikasi mandiri. Artinya sebenarnya kita harus menganalisis itu kembali. Ini tadi saya sebelum berangkat ke sini saya juga saya nggak usah menyebutkan ya, tidak usah menyebutkan di BPJS mana. Ada teman juga mengatakan, Mas, ini ada kegiatan rehabilitasi dan satu dari BPJS, satu dari dinas di lokasi yang sama. Dua-duanya nggak bisa mundur kegiatannya, nggak bisa digeser. Saya membayangkan itu satu unit lahan yang sama, kemudian ada dua kegiatan. Nah, jadi kadang-kadang saya berpikir koordinasi dan sinergi itu sesuatu kata yang mudah diucapkan, tapi kelihatannya susah banget kalau dilakukan. Ya. Nah, kalau kemudian memang ada replikasi mandiri, baru kemudian kita akan ngomong yang di atas manfaat lingkungan, peningkatan produktivitas, penerimaan sosial dan sebagainya. Tapi kalau nggak ada ya pasti ada sesuatu yang nggak benar. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekalian beberapa pilar. Jadi kalau resolusi konflik itu hanya kalau menurut saya ya kasuistik ya. Apakah memang benar ada teritorial konflik, ataukah kemudian justru konflik pemanfaatan lahan yang ada. Next. Nah, saya ini saya modifikasi sebenarnya. Di model dan pendekatan yang selama ini saya lakukan itu hidup itu kan katanya harus pakai empati. Saya singkat 4I. Yang pertama memang saya selalu bertanya, apa yang kalian inginkan pada masyarakat ya? Apa yang kalian inginkan? Yang pertama adalah ingin atau impian apa yang kalian inginkan. Kemudian yang kedua, setelah ketemu, baru kemudian menginjak yang kedua. Yang kedua adalah coba Anda membayangkan dengan ilmu yang Anda punyai, kira-kira apa yang bisa dilakukan. Yang kedua itu imajinasi dan ilmu. Kemudian yang ketiga, inovasi apa yang kemudian bisa dilakukan. Dan yang keempat adalah implementasi. Itu kalau orang-orang tasawuf biasanya dia ngomong 4I itu. Kalau saya ngobrol sama Gus Afif itu yang pertama itu ingin.
Kamu pengen apa, kemudian ilmu, kemudian ikhtiar, kemudian lakukan, setelah itu ikhlas. Saya modifikasi. Next. Nah, yang pertama adalah ingin. Ya, ingin itu kemudian dari sini ya, mimpi dia akan menggerakkan roda-roda yang lain, knowledge ya, dan potential problems. Kita sudah tahu problemnya panjang ini, nanti akan 65 tahun baru rampung. Kemudian dekonstruksi, tadi saya juga sempat ngobrol, apa sih sebenarnya masalahnya dan sebagainya. Next. Nah, kemudian imajinasi dengan ilmu ya. Ilmunya mungkin Bapak Ibu sekalian semuanya ya sudah punya lah. Data, informasi, lesson learn, pembelajaran didokumentasikan. Next. Inovasi. Dan kita pilih inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan, kemudian kita buat modeling. Next. Kemudian kita implementasikan. Nah, saya kemarin itu sempat iseng-iseng Bapak Ibu sekalian. Nanti ada di belakang. Next, Mas. Ini beberapa contoh. Jadi keluar dari kebiasaan multi-layer production, produksi bertingkat. Itu masyarakat yang membangun. Dimulai dari tanaman, atasnya kayu, kemudian bawahnya kopi. Mas itu udah biasa. Ya. Next. Itu ada gaharu, ada kelengkeng, di lahan bekas tambang juga. Kemudian, nah ini sagu, sekalian. Di lahan bekas terbakar gambut. Itu saya minta kepada masyarakat saat itu ya, di Pulau Padang, kalau salah. Itu mereka mencari bibit sekaligus menanam. Mencari bibit sekaligus menanam itu per batang itu Rp1.500. Dan itu dilakukan. Rp1.500. Kamu nyari bibit sebagai upah, aku nggak bisa ngasih banyak-banyak. 1.500 sekaligus tanam. Nah, sebagai gantinya itu saya buatkan dia pengolahan sagu sederhana. Habisnya kalau nggak salah sekitar 20 juta ya. 20 juta. Keuntungannya apa? Anda tidak perlu memotong sagu, dialirkan lewat kanal, tidak perlu dialirkan lewat kanal, karena nanti sagu yang sudah terpotong, terendam air, baunya busuk. Anda potong langsung bawa ke situ, diolah sendiri. Kemudian kami pikirkan untuk membuat tepung dan sebagainya, sampai produk akhirnya ini sempat dikirim ke Finlandia itu. Apa namanya, tepung sagu dan sebagainya. Kemudian mereka replikasi itu sendiri. Mulai berpikir dari hulu sampai hilir, saya nggak ngerti. Karena pada saat 2019, kalau nggak salah, dirjennya masih Pak Doyo, kalau nggak salah. Beliau kan, nah, saya pernah sampaikan, Pak, begini. Terus nanti ceritanya nanti aja. Next. Ini kebun durian yang dimulai dari 1/4 hektar. Dimulai dari 1/4 hektar, sekarang sudah lebih dari 5,5 hektar, dan setiap tahun itu selalu dibuahkan bergantian lokasinya. Itu ada di Gunung Pati, ada di Purwodadi. Dimulai dari 1/4 hektar. Kemudian orang melihat kok berbuah ya, bagus ya. Ikut gabung, nanam lagi, sampai 5,5 hektar.
Next. Nah, ini kemarin saya iseng-iseng Bapak Ibu sekalian. Ini alpukatnya Pak Iji Siger. Saya bawa ke Kediri. Saya bawa ke Kediri satu batang saja. Satu batang. Saya punya teman di sana. Dia punya kandang ayam. Kemudian saya tanya, banyak atau tidak petani-petani yang sering lewat di sini atau bekerja di kandang itu? Oh, banyak juga. Oke, saya mau nitip satu alpukat ini ya ditanam di sini. Satu alpukat ditanam. 1,5 tahun kemudian dia sudah berbuah. Ini kalau nggak salah 8 on ini, 8 sekian. Dan begitu dipanen sudah mulai berbunga lagi. Satu batang, Pak. Kemudian petani yang seringkali lalu lalang di situ, dia nanya, Mas ini alpukat apa? Tanya sama teman. Alpukat Siger ini dari Lampung. Teman saya ada bibitnya. Itu bibitnya berapa ya? Bibitnya berapa? Saya nggak tahu, nanti tak tanyain. Kamu kalau pengen nanam kayak gitu, kamu ngomong sama petani-petani ya, Pak, kalau beli cuma 50 macam-macam datangkan dari Lampung, nggak cocok biayanya. Kemarin dia telepon saya, kemudian saya telepon Pak Iji. Kalau orangnya ada bisa konfirmasi Pak Iji. Jadi petani itu kemudian dia mengorganisasi dirinya, menghitung jumlah, ya sampai Pak untuk tahap awal ini bisa nggak kalau kita membeli 1.000 dulu. Jadi dari 1 tumbuh 1.000. Pakai uang mereka sendiri. Itu satu batang, Pak. Artinya begitu mereka melihat ini alpukat nggak normal ini. Biasanya dia lagi belajar berbuah, tahu itu. Belajar berbuah itu kan tidak sebanyak itu. Tapi mereka pengen. Oke, kemarin saya hubungan sama Pak Edi. Terus nanti dia beli dari petaniku. Oke, next. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi saya tadi juga sampaikan ke Mas Aziz. Itu yang namanya, saya nggak tahu sejauh mana langkah atau tangan dari Kementerian Kehutanan di lapangan ya. Karena yang namanya menanam itu nggak bisa kemudian kita kasih bibit kita tinggal. Nah ini kalau saya rasa sudah teman-teman sekalian semuanya sudah mampu lah. Begitu kita tanam kita tinggal ya rampung, pasti rampung. Tapi bagaimana kemudian kita dampingi? Saya, next Mas, coba. Ini saya mendampingi mulai dari buat pupuk, itu yang di Papua ya. Membuat pupuk sampai kemudian dia membuat koperasi dan suplai bahan sayur dan buah ke Freeport. Dia bentuk kopermas, koperasi praserta masyarakat. Namanya Pak Niko Dedmi di Timika. Sebelum kemudian dia pindah ke pegunungan ke Amunwin. Jadi dia rutin suplai buah, ada klengkeng, kemudian ada tanaman-tanaman okra dan sebagainya. Sampai kemudian ngajarin buat pupuk itu dari kotoran babi. Ya memang tidak instan Bapak Ibu sekalian. Tapi kan apa namanya? Itu tadi pertanyaannya. Saya sempat mendengar dulu Pak Jokowi yang bilang ini kalau program penghijauan kita itu berhasil, kelihatannya sampai laut-laut kita itu kelihatannya tertanam pohon. Kalau nggak salah begitu. Kalau rehabilitasi kita itu semuanya berhasil, itu sampai laut-laut itu ada tumbuh pohon. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya ya dari ini ya, dari pembelajaran saya ya. Jadi ada lima hal itu yang memang dia
akan menentukan keberhasilan. Yang pertama adalah visi, yang kemudian yang kedua adalah skill, kemudian ketiga adalah benefit, yang keempat adalah resources, dan yang kelima adalah aksi. Jadi kalau semuanya punya, semuanya ini ada, skill punya, ada benefitnya, ada resourcesnya, ada actionnya, tapi nggak punya visinya, itu sebenarnya orang bingung. Tapi kalau punya visi, nggak punya skill, yang muncul adalah kecemasan. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Semuanya ada, tapi nggak ada benefitnya, eksistensi, Pak. Kemudian semuanya ada, tapi nggak ada sumber dayanya, orang frustasi. Frustasi itu, visinya jelas, skillnya ada, manfaatnya ada, tapi nggak ada sumber dayanya. Orang frustasi. Nah, yang kelima, semuanya ada, tapi nggak ada actionnya, itu ya not action, not on, atau yes. Nah, tadi saya sempat ngomong juga sama Mas Aziz. Saya dulu juga sempat sampaikan ke Pak Ludoyo, Pak, kenapa toh jumlah tanaman itu harus ditentukan, misalkan rehabilitasi itu 400 batang per hektar. Tahu Bapak Ibu sekalian? Katanya paling sedikit 400 ya? 200, 400, 625, terus 1.100. 200. Ya. Nah, kalau misalkan 200, itu bisa nggak kalau misalkan begini? Oke lah, yang 100 kamu saya kasih bibit yang bagus. Saya kasih bibit yang bagus nih, yang vegetatif semua. Tapi tanggung jawab kamu adalah tetap tanam 200. Yang 100 kamu tanam dari biji. Terus kamu punya kewajiban untuk nyambung. Oh, jumlahnya terus 200. Kira-kira gitu bisa nggak Bapak Ibu sekalian? Bisa nggak gitu? Dari aturan dimungkinkan. Dari aturan dimungkinkan, apalagi kalau dari aturan tidak mungkin. Ya. Jadi mungkin dari hal-hal yang sederhana yang seperti itu ya, harapannya kemudian bisa mempercepat. Kalau menurut saya nggak mungkin Bapak Ibu sekalian mau tetap mengandalkan dari anggaran negara tanpa menggerakkan keinginan untuk aplikasi mandiri. Next, Bapak Ibu sekalian, nah, ini ya kalimat penutup aja. Jadi saya itu selalu terinspirasi sama hujan. Kalau hujan itu Bapak Ibu sekalian berteduh atau buka payung ya. Kenapa? Karena air hujan itu nggak pernah turun sendiri-sendiri. Kalau air hujannya turun satu tetes. Itu nggak ada yang takut Bapak Ibu sekalian. Tapi coba turunnya bersama-sama, jadinya banjir. Bapak Ibu sekalian berteduh, yang naik motor pakai jas hujan. Saya nggak nyindir dulu ya, saya nggak nyindir dulu. Jadi air hujan ini selalu turun bersama-sama dengan teman-temannya. Jadi harapan saya nggak ngerti, kemarin saya juga sempat ngajar di Kementerian Keuangan. Saya juga miso-miso di sana. Saya bilang, buat teman-teman ini buat koordinasi sama Kementerian Kehutanan. Kementerian Kehutanan itu buat dikasih pelonggaran. Masalah misalkan penggunaan anggaran. Mas, maksudnya gimana Mas? Maksudnya gini loh. Orang nanam itu kan kalau misalkan di lapangan nggak mungkin musim kemarau, saya bilang gitu kan. Sementara nanti musim penghujannya sudah mendekati akhir. Nah, begitu sudah mendekati akhir, semua melakukan kegiatan. Wes pokoknya anggarannya terserah.
Jangan kalian samakan Kementerian Kehutanan sama Kementerian Perindustrian. Saya bilang. Kementerian Perindustrian bantu mesin gampang 1 bulan jadi, nggak butuh hujan. Nah, yang kasus-kasus khususnya gitu tuh dibicarakan. Oh sama-sama kementerian kan gitu. Nah kira-kira gitu Bapak Ibu sekalian, saya nggak bisa ngomong banyak karena pengalaman Bapak Ibu sekalian pasti lebih panjang dari saya. Saya hanya sharing bagaimana kemudian 4 tahun, 4 tahun lebih ya, 4 tahun sampai 5 tahun lah. Saya mendampingi di Kabupaten Mimika, Wijaya, daerah merah semua ya. Mimika, Wijaya, kemudian Kaimana, Sorong, Pegunungan Bintang. Itu mulai dari masyarakat yang dalam tanda petik tidak biasa bertanam, sampai kemudian mereka membentuk koperasi, sampai kemudian mereka mengumpulkan kapital sendiri untuk membeli mobil angkutan. Kasus nama itu Tani Maju Bersatu Jaya. Itu ya dari proses itu kita datang, membangun trust, kepercayaan, kemudian kita lakukan bersama-sama sampai kemudian lambat laun. Jadi kalau saya boleh mengutip khusus waktu Bapak Ibu sekalian itu aturan baik. Kenapa aturan baik? Itu pernah jadi yang namanya orang menanam itu aturan baik. Untuk wisata, dia tidak pernah melarang siapapun menghirup oksigen yang berbeda dari pohon. Dia tidak pernah membatasi bahwa ada bulu-bulu yang tertentu itu, ada buah yang dimakan. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian sangat baik. Nah, sekarang bagaimana yang harus kita pikirkan sama-sama adalah faedah antar hubungan. Dari manusia adalah yang manfaat bagi sesama. Jadi kita sudah berbuat untuk alam, mari kita berpikirkan sama-sama, kita berbuat untuk sama manusia, yaitu petani-petani kita yang biasanya dalam tanda petik itu struggle dalam hidupnya. Kira-kira itu Mas, jenengan di situ moderator itu pengen lebih juga, Mas. Oh, itu tak kayak itu. Masih semua coba. Ya, apa namanya? Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bob, tepuk tangan buat kita. Benar aku mau ngomong, tapi itu bukan untuk membantu ini. Apa biasa tasawuf memang kayak gini. Di sini juga ada yang tasawuf. Etnoekologi, ada bayi. Masuk bayi nanti dia infeksinya. Nah ini kalau Bapak berdiskusi dengan beliau, tapi nggak tahu ya tasawufnya beliau apa ya. Iya, punya sama ya Mas ya. Ayo dan minum gitu. Jadi ada 2 hal yang sangat bagi saya menarik nih, Kang Budis ya. Pertama adalah kalau RHL kita ingin bisa diikuti, harus ada contohnya ya. Karena memang masyarakat kita itu masyarakat melihat, jarang sekali masyarakat yang berinovasi. Jadi mau benar ya, kalau ingin RHL kita ditiru, diterima, berikan buktinya kan. Terus RHL itu berdampak ekonomi. Ya, tapi saya membaca dan mendengar Mas Yesus ini, kita ngobrol sampai berpusat kalau tasawuf, tapi kalau hanya ngomongnya ekologi,
Terus aku mengelompok kan gitu ya. Nah, kalau kita tidak bisa menjawab itu, RHL juga tanda tanya kan gitu. Dari paparan Pak Kang itu ya. Kalau masuk ke sini pendekatan yang empati, saya 3 I. Begitulah tasawuf kalau ngomongin gitu. Nah, 3 I saya cuma saja. Kecuali Mas Ari mesti sudah tahu karena di web biasanya kita bertengkar lah. Saya dengan Mas Ari Sulistyo sama Mas Aji ya. Kalau di grup saya bertengkar dengan beliau. Kalau saya memperkenalkan 3 I, beliau 4 I. Tapi 3 I-nya saya simpan aja. Terus yang tidak kalah ketiga inilah yang kita juga dibatasi ya Pak ya. Dibatasi ketika bicara soal LHL itu upaya untuk memulihkan fungsi hutan, Kang Mas. Fungsi hutan sekali lagi ya, fungsi hutan. Dan itu tentunya akan, saya tidak mengatakan bahwa bertolak belakang ya, tidak. Dengan pertanian politik. Saya khawatir nanti UNIN tidak ada. Saya khawatir nanti Puspa hanya tinggal kenangan. Saya khawatir juga kenangan tinggal alkohol. Jadinya, ya ngapain ada hutan? Kan gitu ya. Karena kita kalau dimandati adalah fungsi hutan. Fungsinya tentunya saya juga tidak bisa tidak akan menjelaskan di forum ini karena Bapak Ibu sudah paham fungsi hutan itu apa. Enggak itulah yang, tapi saya tidak ngomong bertolak belakangnya. Yang menyebabkan kadang-kala friksi itu ada. Karena yang tadi diceritakan kalau kasus ini adalah buah kan gitu ya. Kalau buah alpukat, buah jual dan sebagainya mudah. Tapi apakah kehutanan seperti itu kan gitu. Nah inilah yang ingin kami keluarkan kepada Bapak Ibu semua. Kemudian bagaimana dan pengalaman beliau di dalam menggali masyarakat sepertinya terkait dengan rehabilitasi hutan. Nah, kami beri kesempatan karena saya tadi janji sekitar 20 menit, 25 menit. Kami silakan. Nah itu ada Kang Charles. Mangga bisa dibantu atau suaranya keras ya? Oke, alat pasang. Ada dua gak? Ada play. Mas jangan susah-susah ya Mas. Kebiasaan di rumah harus pakai mic. Di rumah Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Sulawesi Tenggara. Beberapa hal yang mungkin bisa menjadi dimasukkan dari kami. Yang pertama, kami suka menyebut diri kami mandor LHM Pak. Ada guru kita yang mandor, tapi suka sepi itu pembahasan di situ. Sebenarnya yang menjadi titik kursi di kita adalah kami merasakan keadaan kita tidak berada dalam posisi tidak saja kita lakukan dia kita kemudian ada cukup kita kemudian polisi sosial macam-macam menjadi pertimbangan kita melakukan tapi itu maka kami dapat pastikan terjadinya akan secara seperti yang kita rencanakan. Karena seperti itulah permasalahan yang kita lakukan, kita di lapangan, mungkin penyebabnya adalah pertama bahwa kawasan hutan yang hari ini berdasarkan pengelolaannya kepada denda itu hampir dipastikan tidak efektif atau mampu kita itu dalam mengendalikan kawasan hutan ini.
kami melihat apa yang dilakukan oleh masyarakat dalam kawasan ini. Tidak ada pengelolaan, tidak ada yang dapat melarangnya, tidak ada yang dapat mengendalikannya begitu. Sehingga sampai saya suatu saat tentang berbicara kepada teman saya, ini kawasan itu yang beberapa itu sebenarnya karena kita saja yang buat menjaganya, tapi karena beberapa masyarakat yang datang menjaga kawasan ini. Kalau ada suatu masyarakat sebelum masyarakat datang apa namanya mengokupasi kawasan ini, maka kita kenalan tidak akan kemudian dengan HRI sendiri seperti itu kita masih melakukan yang tidak ada komunitas yang ada di situ dalam kawasan itu, tapi ada penguasanya. Ada masyarakat yang sudah kemudian di aplikasi kawasan itu dan biasanya penguasa ini bukan orang sembarang. Sehingga yang ada di dalam dalam itu adalah yang kita melakukan upaya pendekatan dengan pengusaha ini sebenarnya adalah menyelesaikan permasalahan masyarakat. Misalkan di kawasan itu orang dari kawasan, tapi tentu karena dia berasal dari niat untuk menguasai tanahnya, sehingga harus kita tunggu dia. Jadi dia akan menerima pada saat pertama kita datang, itu kita misalnya karena kita sudah menyesuaikan diri misalnya dari penelitian. Jadi kawasan itu dalam apa? Kalau bapak, jadi misalnya yang PTS, walaupun kita dengan kita mengaplikasikan PTS, itu menurunkan kita punya apa namanya standar kita dalam merealisasi kawasan. Karena kawasan itu pada umumnya adalah perlindungan. Karena masalah ini kita ada nama ini yang negosiasi, kami turunkan standar kita yang karena kita menang mungkin juga kalau posisinya lebih besar daripada dari Taiwan. Tetapi itu tidak abadi perjanjian ini Pak. Mungkin 1-2 tahun masa ini biasanya juga apa namanya ingkar. Itu dia berubah lagi jadi kita ini kalau kita akan dikeluarkan dari kawasan sehingga beberapa hal yang negatif yang dilakukan itu yang menjadi permasalahan tadi sebenarnya tentang kemudian kembali kita masuk hanya dulu sebagian besar kita menghadapi itu kendalanya apa namanya area yang besar ini yang mungkin kita kendalikan kalau memang itu tidak dalam kondisi penguasaan yang cukup kuat dari kawasan ini. KPH-KPH yang kita harapkan bisa menjadi pelindung kawasan itu juga sudah dapat kita andalkan. Bahkan kita melihat itu orang KPH ini datang ke lapangan kan bersama dengan kita monitoring lapangan KPH-nya beberapa ini sehingga memang ini kalau tidak namanya dari siapa yang kita sebenarnya andalkan untuk membuat status clear and clean kawasan hutan kita yang mau kita tanami kembali ini. Mungkin itu maksudnya saya kira dengan bisa ditangkap kendala yang utama di era hilirisasi terutama di tempat saya di daerah Sampara. Saya kira itu Pak Kasubin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada yang menarik di sini. Saya ngobrol dengan Pak Aziz yang kebetulan kepala balainya beliau. Kalau hanya sekedar ingin tumbuh tanaman, maka saya gunakan cengkeh, Pak. Ya kan ya?
cengkeh itu pasti prima, cengkeh. Tapi memang Pak Aziz ini ribawannya masih ada, Pak. Ya kalau cengkeh nanti ke komentar semua kan gitu. Itu yang tadi saya ingin membagikan kawan-kawan untuk bertanya sebenarnya kepada beliau saya. Memang seperti itu ada ya. Di samping tadi ada penguasaan lahan dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Melihat seperti itu gimana, Kang Mas? Ya, terima kasih Pak. Jadi tadi ada sesuatu yang menarik. Kami harus menurunkan standar. Itu Pak ya. Itu himbauannya kuat banget. Kami harus menurunkan standar. Jadi kalau setahu saya itu yang namanya manusia hidup itu juga memang harus seimbang Pak, antara khauf dan roja. Iya, Antara khauf dan roja. Jadi ya ada takutnya, tapi ada pengharapannya. Jadi yang namanya menurunkan standar menurut saya ketika masih di tengah-tengah, sebaik-baik urusan itu kan katanya di tengah-tengah. Ya masih tengah saja. Nah, cuma yang ada sesuatu yang menarik memang. Jadi beberapa saat yang lalu saya memang berdiskusi dengan teman yang mungkin teman-teman sekalian juga sudah seringkali mendengar SJB ya, sistem jangka benah yang sedang dilakukan untuk membenahi sawit yang ada di dalam kawasan hutan. Sawit di dalam kawasan hutan. Kemudian kan dibuat sistem jangka benah, bagaimana kemudian tadi yang dikhawatirkan Mas Binit, nanti kalau Puspa tinggal kenangan, Marawi tinggal kenangan, dan sebagainya, bagaimana kemudian image tanaman, karena itu sudah sesuatu yang faktanya terjadi di lapangan, kawasan hutan yang kemudian diokupasi menjadi sawit. Kemudian teman-teman bernegosiasi dengan jangka benah, bagaimana memperbaiki misalkan komposisi dan sebagainya dengan menanam jenis peranti dan sebagainya di dalam kawasan itu. Nah, pertanyaannya Pak, pertanyaannya kemarin sempat saya lontarkan begini. Itu kalau kira-kira petaninya nggak mau nanam kayu, saya pokoknya tetap mau sedikit aja, nggak mau saya campur-campur dengan dengan kayu. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Pertanyaannya kan itu. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah? Apakah sawitnya akan dibongkar atau tidak? Karena kalau kemudian kita masuk ke dalam diskusi itu, pasti ujungnya adalah penegakan hukum. Pasti, Pak. Penegakan hukum. Di Indonesia itu yang punya teritori itu hanya ada dua, Pak. Yang pertama TNI, teritori. Yang kedua Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian nggak punya teritori, lahan milik semua. Coba lihat kementerian yang lain. Nah, pertanyaannya adalah, kalau kemudian kita masuk ke sana, jadi menurut saya, negosiasi atau menurunkan standar itu, saya rasa satu pendekatan yang baik menurut saya. Cengkeh nggak apa-apa, tapi jangan semuanya cengkeh dong. Di tepi-tepi atau kemudian sistem lorong dan sebagainya dengan jarak tanam yang mungkin ada di aturannya pola agroforestry. Agroforestry tidak sama jagung lebih baik sama cengkeh, ya kan? Tapi ketika kemudian kita kemudian berpikir begini, nanti kalau cengkeh masuk ke Kementerian Pertanian, ya masuk Kementerian Pertanian dulu. Saya mengatakan kalau mau diklaim silakan. Tetapi itu tadi negosiasinya adalah boleh MPTS, tapi ada jenis-jenis tanaman tanaman kehutanan yang ditanam. Nah, untuk kasus sawit itu Pak, ini teman saya mau disertasi, ini terus gimana ya? Secara ekonomi, orang itu kan begini Pak, saya menanam 1 hektar, saya tanamin sawit semua.
Atau kemudian 1 hektar saya kehilangan sebagian lahan untuk tanaman kayu, ya, sebagian lahan untuk tanaman kayu, sebagian untuk sawit, tetapi expected income saya harusnya lebih tinggi. Pertanyaannya adalah, saya tanya sama dia, itu dengan komposisi sawit dan kayu, kira-kira hasilnya akan lebih tinggi nggak dibandingkan sawit murni? Dia bilang, saya nggak yakin. Ketika dia mengatakan saya tidak yakin, itu kamu tidak usah penelitian, saya bilang. Orang pasti akan memilih sawit semua ketika tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh negara. Jadi harusnya gimana, kata dia? Saya katakan, orang yang tidak mau menanam jenis tanaman kehutanan di dalam kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi sawit harus dibuka. Tetapi yang mau menanam tanaman hutan diberi dalam tanda petik, kamu boleh nanti meremajakan, tapi tanaman hutannya tetap harus ada. Nah, ketika itu bisa diterapkan, oke, tapi aturannya nggak ada ya. Yang mengatakan aturannya nggak berkata begitu. Aturannya adalah kamu harus menanam tanaman hutanan. Nanti kalau sawitnya sudah tidak produktif, maka kamu tidak boleh lagi memperbarui. Nah, itu namanya bukan insentif, tapi disinsentif, saya katakan demikian. Yang oke, oleh lah. Kalau saat ini kita kemudian namanya jangka benah, itu kan tidak harus satu periode kemudian rampung. Tapi setidaknya sudah ada tanaman-tanaman hutanan di dalam, di dalam kawasan hutan. Nah, kira-kira begitu Pak. Kalau menurut saya, jadi pilihan-pilihan tadi menurunkan standar, menurut saya pilihan yang bijak bagi saya ya. Karena saya selalu mengatakan demikian. Saya nggak tahu sekarang anggaran Kementerian Kehutanan itu kalau dari APBN berapa persen? Ada 2%? Ya, kenapa? Kenapa? Itu kontribusinya sedikit, itu yang selalu saya katakan kepada teman-teman di Kementerian Keuangan. Anda kalau hanya menghitung sektor kehutanan dari final goods, barang akhir, barang dan jasa akhir saja, Kementerian Kehutanan tidak akan pernah mendapat anggaran yang besar. Harusnya hitungnya gimana, Mas? Saya bilang, saya ambil satu contoh saja. Ada itu di Das Rayo Prapogo, ada ya? Ini yang Das Rayo Prapogo ada ini. Apa? Intinya Mas. Kayaknya Mas sedikit lagi. Mas, salah satu wilayahnya ada yang di kawasan Dieng, Mas. Masuk sana, itu ada sudah. Kawasan Dieng itu sekarang ditanamin kentang, itu Mas. Kentang masif sekali. Saya pernah menghitung tahun 2006 sampai 2009 itu kalau nggak salah sampai 14 juta ton sedimentasi yang masuk ke Waduk Jenderal Sudirman. Ya. Kemudian kami dulu sempat membuat yang namanya PPD. PPD kalau bagi saya program pemulihan Dieng saat itu, kelihatannya Mbak Ayu masih ada di sana di DPDAS Rayo Pak Progo. Tapi kalau bagi Bupati dan DPRD di Wonosobo katanya PPD program penebusan dosa. Pokoknya yang ini urusan tanam menanam jangan ada pengurangan inilah dana. Saya bilang itu air yang di Waduk Jenderal Sudirman itu mengairi 606.200 hektar sawah. Coba sampai bayangkan Mas, kalau itu sedimentasinya 14 juta ton per tahun, 14 juta ton, 1,4 juta ton per tahun, debitnya turun. Begitu debit turun, irigasinya berkurang. Ya kan? Irigasinya berkurang, produksi sawahnya dia berkurang. Sampean itu hitung sebagai kontribusi sektor pertanian atau bukan?
Dia nggak bisa jawab. Ya masuknya ke pertanian, itu salahnya sampean. Karena jasa lingkungan yang disediakan oleh Kementerian Kehutanan tidak pernah seperti itu. Harusnya Kementerian Kehutanan itu dapatnya 10-15% dari APBN. Loh, mosok 6.200, 6.400 hektar sawah kok naiknya sampai situ. Itu baru dari sawah. Sampai mikir nggak? Kalau dari situ itu dipakai oleh Indonesia Power sebagai pembangkit listrik untuk suplai Jawa dan Bali. Itu menghasilkan kalau nggak salah 184 megawatt. Itu kira-kira kalau 1 hari atau 2 hari dia tidak beroperasi karena debit naiknya berkurang. Pasokan listrik Jawa dan Bali gimana? Ya berkurang. Industrinya di Jawa dan Bali berapa banyak? Dia tutup 1 jam berapa kerugian? Itu sampai dihitung kontribusi kehutanan atau perindustrian? Ya perindustrian. Itu salah sampai. Sampai katakan demikian. Jadi istilahnya gini, ya mungkin insya Allah rimbawan saya belum bilang, rimbawan saya insya Allah belum bilang. Cuma memang di dalam pengambilan keputusan itu seringkali gitu Pak. Jadi lebih baik cengkeh daripada jagung Pak. Lebih baik cengkeh daripada ya gitu, disitulah kita nanti negosiasinya. Tapi kalau kemudian kita nanti akan berhasil baik kalau clear and clean. Itu untuk dalam tanda petik clear and clean versi kita itu yang harus kita utamakan. Kita kalau misalkan mau ngomong penegakan hukum terlalu jauh. Tetapi bagaimana kemudian dengan negosiasi seperti itu kita buat versi clear and clean versi kita sendiri. Sehingga acceptance itu ada. Kira-kira gitu Pak, masukan saya ya, maksudnya usulan saya ya, saya nggak ngerti ini. Kira-kira gitu Mas Indra. Matur suwun. Jadi ada satu yang menarik, dasar lingkungan dipelajari. Ini Kang Mas, ada satu hal yang menarik, saya ngomong dengan orang BPS, termasuk dengan Pak Kadis Lampung karena itu dipindah. Bisa nggak kira-kira di BPS itu ada tanda bintang saja? Alpokat dari kawasan hutan. Nah, cukup itu saja. Bisa nggak kira-kira? Monggo saja dijawab pada semuanya. Jadi itu kan kita sudah menghitung ya. Kalau orang lingkungan rimbawan itu paham versi kita bahwa hutan dapat air dan sebagainya. Kalau nggak ada hutan nggak ada air. Itu versi kita ya. Tapi belum tentu di orang-orang ruangan karena fakta. Makanya saya hanya bermimpi di BPS itu ada bintang. Produk hortikultura alpokat dibagi 2 saja. Ini dari kawasan hutan. Kalau itu sudah diakui saya juga senang. Nah itu bisa tidak, tapi nunggu waktu lah. Ini satu lagi lah, satu pertanyaan lagi ya, Mas Azadi ya. Satu yang karena saya sudah janji 20 menit ya. Nah, ini sudah ternyata sudah hampir 30 menit juga. Jadi pertanyaannya singkat dan jelas. Ada satu lagi. Terima kasih Pak. Tadi karena Lampung disebut-sebut, karena orang Lampung nggak ngomong rasanya nggak enak Pak. Kebetulan kami ini di Lampung sebenarnya dulu tim Pak ya. Ada Pak Ibi, kemudian di sini ada juga Pak Arif, tapi sudah pindah ke Bandung. Kemudian ada Pak Taufik sudah pindah ke Medan. Jadi saya tinggal sendiri. Ditinggalin teman-teman. Jadi tadi mungkin kita saya dan Bapak mungkin sudah sampai berinteraksi Pak. Dan cerita saja tentang di Lampung. Ada satu hal Pak yang menarik yang mungkin belum pernah dinilai Pak. Kita dengan tadi pernyataan yang terakhir itu nilai penyelesaian konflik Pak, itu nilai ekonomi yang tinggi sekali kami Pak. Karena kami bekerja di daerah konflik. Itu mungkin untuk tambahan. Kemudian Pak, Lampung dalam beberapa tahun ini cukup mewarnai di Medan Sehat. Karena itu atas dasar rasa takut gagal. Karena di dalam regulasi kami, di policy yang disebutkan di peraturan tentang rehabilitasi itu, kami harus berhasil Pak. Dengan persentase tumbuh harus 75%. Padahal di situ ada hal yang mungkin faktor-faktor yang tidak bisa mengendalikan sama kami. Misalnya cost minor dan lain sebagainya. Tapi di kebijakan policy itu kami harus berhasil.
Jadi kami takut gagal, Pak, begitu. Nah, di dalam ilmu ekonomi itu ada disebut dengan kegagalan ekonomi, Pak, yang kan disebut dengan tidak terjadinya pasar persaingan sempurna, Pak, ya. Yang mungkin yang diakibatkan oleh kegagalan dari institusi Eropa atau kelembagaan yang Eropa. Kemudian mungkin juga disebabkan oleh polisi-nya juga Eropa, gitu. Jadi ada beberapa tahapan mungkin yang menyebabkan RAL itu Eropa juga, Pak, dia begitu, sehingga kami akhirnya membuat untuk bekerja dengan out the box lah, ya. Kemudian dari pengalaman kami itu ternyata masih juga ada apa kendala-kendala, Pak. Kami itu pelaksananya itu semuanya oleh kelompok tani, 141 kelompok tani, 0% tanpa potongan. Tapi tetap saja, Pak, kami harus mengendalikan karena di lapangan itu banyak free riders, ya, penumpang-penumpang gelap gitu, yang memanfaatkan tadi. Nah, itu maksud saya mau beberapa banyak teman-temannya nanti, sehingga di dalam penyusunan polisi nanti mungkin ini mudah-mudahan bisa disuarakan. Itu aja, Pak, terima kasih. Karena ini langsung aja. Ya, Bapak Ibu sekalian, apa namanya? Dengan pertanyaan ya, sebenarnya ya masukan ya gimana ya Mas ya, apa namanya, yang namanya di lapangan ya memang begitu, apa namanya, penumpang gelap dan sebagainya itu kan selalu ada ya, selalu ada, dan memang saya sendiri kalau ditanya solusinya bagaimana saya juga nggak ngerti karena itu kita yang pasti. Jadi kalau ya butuh waktu untuk kemudian apa namanya, ya membangun modal sosial bersama masyarakat itu apa namanya, itu butuh waktu. Dan kemudian untuk takut gagal itu ya menurut saya benar ya, cuma saya juga nggak ngerti. Kemarin itu saya sempat melakukan valuasi untuk mangrove. Jadi di beberapa tempat, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, kemudian ada di Sumatera dan sebagainya, kita lakukan valuasi oleh mangrove untuk mangrove. Itu ekuivalen kira-kira. Jadi kalau kita itu kehilangan 1 hektar mangrove, rusak gitu, itu produktivitas hasil tangkapan itu menurun 0,7 ton per tahun. Jadi kalau kita kehilangan 1 hektar mangrove, itu hasil tangkapan ikan yang selalu dihitung Kementerian KKP dan Kementerian Pertanian, Mas. KKP itu hitungnya itu kehilangan 0,7 ton per hektar per tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya sempat evaluasi karbon juga, ya. Kelihatannya kan kalau nggak salah Bu Menteri juga senang karbon. Saya kemarin bisa katakan gini, harga karbon itu kalau untuk saat ini, gitu ya, meskipun belum jelas berbagai macam skemanya, itu terlalu murah. Kenapa? Gitu. Karena dia tidak memperhitungkan opportunity. Jadi kalau di kawasan konservasi dan sebagainya itu oke lah, kamu bayar murah nggak apa-apa. Tapi kalau yang di kawasan produktif, itu harusnya, kemarin saya sempat menghitung harga karbon itu yang normal untuk kawasan-kawasan yang punya opportunity itu sampai $110 per ton. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, nanti
Mungkin tadi titipan masukan-masukan, insya Allah saya selalu ngasih tahu urusan yang kebijakan-kebijakan itu selama ketemu siapa, nggak tahu nanti dampaknya kapan, nggak ngerti. Nah saya ingat sekali sejak tahun 2002 saya sama almarhum Pak Sofian Warsito itu kan dulu selalu ngomong NSDH ternyata sumber daya hutan, dan sebagainya. Itu baru diadopsi sekian puluh tahun kemudian. Ya, sekian puluh tahun kemudian yang sekarang kita diminta untuk menyusun NSDH. Nah sekarang untuk Mas Junaid juga daripada kita mengharapkan BPS memberi tanda bintang, ini alpukat dari kawasan hutan, ini ikan dari kawasan hutan dan sebagainya. Kenapa tidak dirilis? Kita membuat expected income sendiri. Kita itu misalkan di kawasan mana Mas? Gunung Bala. Gunung Bala, alpukatnya kira-kira luasnya berapa? Expected income-nya berapa? Buat aja sendiri. Ini loh, alpukat dari kawasan hutan sekian. Rilis saja sendiri. Lama-lama kan diadopsi juga. Daripada kita nanti mengharapkan ya kan? Kita mengharapkan orang lain BPS dikasih kayak begitu. 300 M. Oh, sekarang katanya untuk bibitnya aja sudah putaran per tahunnya sekitar berapa? 10 M ada? Nah, 10 M. Bibit 2. Ya kan? Nah, coba nanti misalkan, oh ini misalkan udah serayu Pak Kogom mengurangi sedimentasi sekian. Berarti debitnya itu kira-kira dia akan sekian tahun bisa untuk sekian. Ini adalah desa lingkungan kita sendiri. Masuk pertanyaan, nggak urusan, tetapi kita rilis. Nah, mulai diadvokasi itu semua, gitu. Jadi bukan cuma kemudian sekarang yang kita omongin hasil hutan non kayu apa maju, ya. Berapa banyak? Gitu. Berapa banyak? Nah, yang seperti itu mungkin mulai kita bareng-bareng. Makanya tadi saya selalu katakan hujan itu menjadi dahsyat kalau air itu turun bersama teman-temannya. Jadi apa artinya itu sendirian? Apa artinya Pak Junaid sendirian? Apa artinya Pak Edi sendirian? Tapi coba setiap saat ada kesempatan mau didengerin, nggak mau didengerin, nah kita omongin aja. Kontribusi putaran itu seperti ini. Ya kira-kira gitulah Mas. Intinya ya lama-lama udah pada aku juga sudah capek. Jadi matur nuwun karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu semua, kawan-kawan semua. Kita berbangsa dari sesi pertama siang ini. Ada catatan saya kecil sebenarnya dari diskusi pada malam hari ini terkait dengan social planner. Jadi ternyata pendekatan itu pertengahan ya Pak ya. Makanya pertengahan itulah yang kita ambil. Kalau kita berlebihan dulu ya, kalau dia tadi antara paut dan kerja, saya bilang dulu dan menyepelekan, maka pertengahan itulah pendekatan kan gitu ya. Jadi memang di dalam pembangunan kehutanan juga ternyata pendekatan itu adalah kompromisif dan tentunya di pertengahan. Itu yang menarik banget. Sebenarnya ingin saya pancing lagi diskusi tapi nanti. Terus yang keduanya adalah tadi apa namanya, hujan itu tidak akan apa tadi ya? Hujan itu menjadi dahsyat. Menjadi dahsyat kalau iya, karena kalau air hanya satu-satu itu namanya air tangis, hanya ada kesedihan kan gitu ya. Nah iya kan, kalau air banyak itu namanya hujan dan dahsyat, kalau hanya air satu titik saja kan air tangis, hanya ada kesedihan saja kan gitu ya. Dan kita bersuara walaupun tidak didengar, makanya saya membuat sini Pak ya, walaupun nggak tahu dilaksanakan betul dia kalau didengar saja kan gitu ya. Mungkin itu saya mengucapkan terima kasih sekali sama kawan speaker namanya Pak Agus sebenarnya ya. Nanti kalau ke Bapak Ibu ke Fakultas Kehutanan, nama aslinya sebenarnya Pak Agus Alfian ya.
tapi lebih dikenal dengan Beaches. Mari kita teriak ini. Ya, kita akan support dengan mohon maaf semoga saya dalam mengantarkan Mas banyak kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Berkata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian saya pamit di. Aku langsung ini ya, mau lanjut, tapi nggak enak. Nggak usah lanjut aja. Aku orang Jogja. Saya sama dengan tadi. Langsung ada Bu Mary, Bu Yuli, ke depan aja mau mengisahkan. Pokoknya nanti kita intinya diskusi ada tunggunya, tapi saya ingin kenalkan satu aja ini. Nanti kita diskusi ada ingin menyaring kawan-kawan semua. Tapi Mas Adi juga ada apa-apa yang mau didiskusikan. Mungkin ini. Maaf,